sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhi bisidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang agung, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Allah hadirkan kita, Allah himpun kita di tempat ini, ya. Meskipun tadi kita harap-harap cemas, ya, hujan cukup deras, ternyata inilah rahasia Allah. Setiap tetes air yang jatuh ternyata itu menjadi sebuah keberkahan buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hadir di sini dalam rangka tasyakuran. Ini tasyakur bin ni'mah ini. Tasyakuran, bersyukur hari jadi Bakti Jaya, Kelurahan Bakti Jaya yang ke-24, 11 Juni 1998, 24 tahun yang lalu. Ya, kalau kata bahasanya Kang Sai, nggak tahu Kang Sai itu orang mana ya. Ibu-ibu kenal Kang Sai, Bu? Kenal ya. Hari ini engkau lahir kembali. Artinya yang saya maksudkan engkau adalah Bakti Jaya. Hari ini engkau lahir kembali di antara ribuan gelombang manusia. Langit menghujani dunia ketika setiap napas bergulir di sela rawa-rawa. Aku memanggilmu berkali-kali di antara kesenyapan dan kepedihan rahim sukmamu. Dirgahayu Bakti Jaya yang 24. Semoga tetap abadi dan jaya. Tepuk tangan buat Bakti Jaya. Mau diizin sepotong. Ya. Ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini tentu saja sebagai warga Bakti Jaya khususnya dan umumnya kita semua sebagai insan, sebagai manusia, memang diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Bersyukur itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira berterima kasih. Di dalam Al-Quran, mukadimah tadi yang saya bacakan,
Di surat Ibrahim itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Ketika Allah memberikan maklumat kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur atas segala nikmat-nikmatku kata Allah, la azidannakum, maka pasti ini niscaya akan kami tambahkan segala nikmat-nikmatku padamu jika kita bersyukur. Tapi kata Allah, wala in kafartum, jika kamu kufur alias tidak berterima kasih atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Kalau bahasa lainnya, tunggu saja pembalasanku kata Allah begitu, kalau kalian tidak mau bersyukur. Bahkan di surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, Allah mengulang-ulang ayat. Ibu hafal ayatnya yang saya bacakan tadi? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi? Nikmat Allah yang kamu dustakan. Kita mau berpaling dari nikmat Allah. Kita datang dari rumah dengan mengayunkan kedua tangan kita, melangkahkan kedua kaki kita. Ada yang menghitung berapa kali kita mengedipkan mata setiap hari. Ada berapa kali kita menghela napas setiap hari. Subhanallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung nikmat-nikmatku, sungguh engkau tak akan mampu menghitungnya. Nyerah, angkat tangan, angkat kaki, nyerah, kita akan menghitung nikmat Allah. Termasuk pada malam hari ini kita bersyukur. 24 tahun yang lalu, sekarang ini sudah luar biasa lama ya, tapi rasanya baru terasa ulang tahunnya baru hari malam ini atau kemarin-kemarin ya. Karena kita pada saat-saat yang lalu belum punya rumah. Alhamdulillah, artinya belum punya kelurahan. Bersyukur, ini sebuah kantor yang sangat megah ya. Kita rasanya bangga ya, sangat bangga. Ini adalah kita bersyukur kepada Allah, kemudian kepada pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan fasilitas yang begitu megah. Tinggal kita rawat dengan baik, mudah-mudahan kantor lurah ini atau kelurahan ini benar-benar menjadi tempat untuk pelayanan masyarakat bakti jaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini barangkali saya hanya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, ada satu nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Ibu kenal Nabi Ayub? Kenal tidak? Kalau RT Ayub kenal? Itu anak buahnya Pak. Iya, ada nyanyian itu ya. Nabi Ayub itu merupakan sosok yang bisa kita jadikan sebagai contoh buat kita. Allah memerintahkan, kita diperintahkan untuk bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar ketika kita mendapatkan musibah. Nabi Ayub alaihissalam ini merupakan sosok yang cukup sempurna untuk kita teladani. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Allah tidak menjanjikan hidup itu penuh dengan kemudahan. Tetapi Allah menyatakan di dalam Al-Quran, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Kalau hidup itu terlalu gampang, terlalu mudah, kita tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha ya. Oleh karena itu, yakinlah ya, jangan pernah kita meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari masalah. La yumkin, impossible, tidak mungkin. Hidup itu adalah masalah. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Artinya adalah manusia jangan mengira bahwasanya manusia cukup mengatakan kepada Allah, ya Allah aku telah beriman, fahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji.
Artinya hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah ujian. Oleh karena itu, bersabarlah ketika kita ditimpa musibah, dan bersyukurlah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, Nabi Ayub alaihissalam dikisahkan seorang nabi yang memiliki sosok yang sangat tampan, sempurna. Dari segi ketampanan ia begitu tampan. Dari segi kekayaannya Allah anugerahkan kekayaan yang luar biasa kepada Nabi Ayub. Kemudian Allah persembahkan, Allah berikan juga, Allah anugerahkan kepada Nabi Ayub seorang istri yang sangat solehah. Ini dambaan suami ya. Dambaan suami itu adalah istri yang solehah. Kalau ibu-ibu menghendaki mendapatkan suami yang soleh, soleh. Kalau solehah ya LGBT nama itu ya. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetapi Nabi Ayub alaihissalam dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Kekayaan yang Allah anugerahkan dengan ribuan domba, ribuan kambing, tetap saja ia berikan sedekah kepada fakir miskin. Ia tetap bersyukur dari segi ketampanannya. Ia selalu bersyukur kepada Allah dan selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah. Semua yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ayub itu semuanya disyukuri. Lalu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini setan ini makhluk yang selalu bukan saja pencemburu. Setan itu selalu usil dan tidak mau kalau orang berbuat baik. Setan, iblis datang kepada Allah. Wahai Allah, izinkan saya untuk menguji Nabi Ayub. Oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau engkau mampu. Lalu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ayub diuji. Setan meminta kepada Allah supaya doanya, pintanya dikabulkan. Supaya apa? Seketika Nabi Ayub menjadi orang yang miskin, sangat miskin, melarat barangkali ya. Sangat fakir. Bukan hanya itu, kemudian Nabi Ayub alaihissalam ditimpa satu penyakit. Kalau saat ini Allah menguji kita dengan penyakit COVID-19, tapi kan tidak sendiri, rame-rame seluruh dunia. Nabi Ayub sendirian ya. Kalau saya COVID setiap hari saya seduh pakai air panas. COVID ABC, kopi itu ya, beda ya. Nabi Ayub alaihissalam itu diberikan sebuah penyakit, kalau sekarang namanya lepra atau kusta, yang saat itu mematikan. Di kota Tangerang itu ada penyakit kusta dahulu ya, tapi sekarang ini penyakit kusta ataupun lepra dianggap penyakit yang tidak mematikan atau berbahaya. Seluruh tubuhnya dipreteli oleh seluruh kuman. Bahkan disebutkan tidak ada satu pori-pori pun yang ada pada Nabi Ayub yang tidak terdapat kuman. Luar biasa. Seluruh tubuhnya, mukanya jadi buruk, jadi jelek. Yang tadi tampan jadi jelek. Bahkan orang-orang saja, umatnya saat itu menjauhinya. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, Nabi Ayub dikisahkan memiliki 12 putra yang semuanya laki-laki, 12 anak-anak. Kemudian ditimpakan dan seluruh anaknya wafat, meninggal dunia, mati semuanya. Orang-orang menjauhinya. Hanya satu dikisahkan bahwasanya istrinya yang masih tetap setia. 20 tahun lamanya Nabi Ayub menjalani sakit kusta lepra yang seluruh tubuhnya dipreteli oleh kuman. Istrinya bicara, wahai Rasulullah, wahai Nabi Ayub, kalau engkau minta, engkau begitu dekat dengan Allah, kenapa engkau tidak minta saja supaya engkau sembuh? Engkau minta disembuhkan oleh Allah, pasti engkau disembuhkan. Kenapa engkau tidak minta saja kekayaan yang engkau pernah miliki kemudian dikembalikan? Apa Bapak Ibu hadirin yang dijawab oleh Nabi Ayub?
Saya malu dengan Allah. Kenapa? Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku selama 70 tahun. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mau sadar sesadar-sadarnya, kita seringkali mengeluh ketika kita dikasih rasa sakit. Sakit baru juga 1 hari 2 hari sudah mengeluh. Coba kalau kita bandingkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dengan rasa sakit yang Allah berikan kepada kita, lebih lama sehat, lebih lama sakit. Lebih lama sehat. Hendaknya kita berpikir seperti itu. Dijalani oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu hadirin kaum muslim dirahmati Allah. Inilah yang kemudian Allah katakan, kalau orang yang bersabar maka Allah akan berikan sebuah balasan yang tak terhingga. Singkat kisah Bapak Ibu, Nabi Ayub alaihissalam dengan perintah Allah untuk menghentakkan kakinya, diinjakan kakinya di tanah, lalu memancarkan air. Itu ada air hayat, yang kemudian air itu untuk membasahi dan membasuhi seluruh tubuhnya. Seketika atas izin Allah, karena ujian dianggap sudah cukup, maka seluruh wajahnya akan kembali menjadi seorang yang tampan. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam, Allah ganti keluarga yang anaknya semuanya meninggal 12 orang, dikasih kelipatan 24 anak. Tapi kalau istrinya nggak ditambah lagi, cukup 1 ya. Kekayaannya kemudian juga dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam waktu seketika, maka Allah kembalikan lagi harta yang hilang. Nah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahmati Allah, inilah sesuai dengan konteks ayat tadi, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka kami akan tambahkan nikmat-nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, jika kamu kufur alias tidak berterima kasih, maka siksaku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, halo? Udah mulai baik, dicas lagi dah ini ya. Kita salat lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bapak Ibu mohon izin Pak Lurah, kebetulan saat ini di sekitar kita sedang ada membangun masjid ini. Saya ingin mengajak, ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Siapa orang yang membangun masjid ketika di dunia, maka Allah akan bangunkan nanti masjid untuk di surganya kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tinggal 2 lagi yang bangun masjid Bapak Ibu. Tinggal 2 tahapan lagi ya, sedikit lagi insya Allah. Yang pertama tinggal buat bayar tukang, yang keduanya tinggal buat beli material. Nah itu aja, tinggal 2 lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sebagai penutup, kalau Nabi Ayub kita jadikan sebagai contoh Nabi yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan,
dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Nah, tentu saja kita jangan menjadi seperti sahabat Nabi ya, yang bernama Sa'labah ya. Sa'labah ini dulu adalah orang yang sangat miskin, orang yang sangat melarat, yang tidak punya apa-apa, kemudian minta kepada Allah untuk didoakan, sehingga Nabi tersebut mendoakan kepada Sa'labah, kemudian menjadi seorang yang kaya ya. Kemudian setelah dia kaya, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian ada contoh lagi Bapak Ibu hadirin kemudian yang dirahmati Allah, Qarun. Qarun ini juga sahabat hidup pada zaman Nabi Musa, yang tadinya adalah orang yang sangat miskin, yang tidak punya kekayaan apa-apa, kemudian minta didoakan oleh Nabi Musa. Setelah kaya dia menjadi orang yang sangat sombong dan menjadi orang yang takabur. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, jadilah kita orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ketika mendapatkan kenikmatan, dan senantiasa kita bersabar ketika kita mendapatkan musibah ya. Baik, sebagai penutup kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo lagi, astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, pada malam hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Kami bersyukur dan bertafakur atas segala nikmat-Mu ya Allah ya Rabb. Pada malam hari ini 24 tahun Bakti Jaya usianya untuk itu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Bakti Jaya sebagai tempat yang rumah kami, tempat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu bapak kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Rabb, dosa kami begitu banyak, seperti butir-butir pasir di laut, tak terhitung jumlahnya. Ya Allah ya Rabb, rasanya tidak cukup air laut untuk mencucinya. Gunung-gunung pun rasanya tak cukup untuk memikulnya dosa kami yang begitu besar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pintu ampunan-Mu seluas langit dan bumi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Dan jangan jadikan hamba menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah semua pinta-pinta kami. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, bil hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.